Mari kita baca dalam Markus 6 ayat yang ke-45 sampai ke-48. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat ini menjelaskan tentang di mana Yesus melihat murid-muridnya dengan susah payah mendayung karena ada angin sakal. Dia datang berjalan di atas air. Sebenarnya apa yang sedang Yesus lakukan pada saat itu? Kalau Yesus ingin menghentikan anginnya, tampaknya nggak perlu dia berjalan menuju murid-murid berada. Cukuplah dia berdoa dari darat, mengangkat tangannya dan memerintahkan angin itu berhenti. Pasti angin itu berhenti. Lalu kenapa dia harus berjalan? Saya melihat bahwa Yesus berjalan di atas air bukan untuk menemui mereka di mana mereka sedang menghadapi angin sakal. Lalu untuk apa? Yesus menemui mereka untuk membuat mereka bisa melihat dari sisi yang berbeda. Yesus ingin mengubah cara pandang mereka tentang diri mereka dan kehidupannya. Hal itu penting karena mereka adalah orang-orang yang akan membawa banyak orang kepada kebenaran yang memerdekakan. Jadi mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri. Bukan masalah angin sakal yang menghalangi mereka sampai ke tepi, tetapi mereka melihat badai. Mereka berada di tengah-tengah badai. Dan Yesus datang untuk menyatakan dirinya. Saya suka dengan apa yang Yesus katakan ketika murid-murid itu berteriak ketakutan. Mereka menyangka Yesus itu hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Perkataannya Yesus seperti dia berkata tentang definisi yang begitu melekat dari generasi ke generasi tentang apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Siapa namanya? Aku adalah Aku. Itu adalah nama yang mengikat sehingga muncul Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan dilekatkan dalam nama Abraham menjadi Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena itu berbicara tentang satu ikatan perjanjian. Perjanjian yang memunculkan anugerah dan kemuliaan. Aku adalah Aku. Perjanjian yang menyatakan anugerah yang begitu besar dari Yesus Kristus. Itulah
itulah yang membuat kita semakin melihat betapa ajaibnya yang Tuhan nyatakan. Jadi, kenapa Yesus harus berjalan di atas air menemui mereka? Apakah untuk menghentikan angin, badai, kesulitan, kesusahan, kesukaran? Bukan. Tapi Tuhan ingin mengisi hati murid-muridnya supaya mereka melihat sudut pandang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan itu yang membuat mereka bisa berjalan dengan percaya diri, mereka berjalan dengan kuasa, mereka berjalan dengan kebenaran yang memerdekakan, yaitu Injil Yesus Kristus.